Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL MariaDB. Di video sesi kali ini kita akan membahas apa itu foreign key ya. Nah, untuk pengantarnya kita kembali ke slide ini ya. Jadi pada database SQL, data kan disimpan dalam bentuk tabel ya. Dan sudah dibahas sebelumnya, tabel bisa berdiri sendiri, bisa juga punya relasi dengan tabel yang lain. Sekarang tolong perhatikan kedua tabel ini, sales reps, maksudnya sales representatif dengan region. Nah, di dalam tabel sales representatif, di sini ada data tentang region. Hanya saja di sini tidak disimpan detailnya. Detailnya disimpan di tabel lain, tabel khusus namanya region. Nanti value yang diisikan pada region ini, kolom region di tabel sales representatif ini harus merefer pada value pada tabel region. Itulah yang disebut dengan FK, foreign key. Jadi ada satu tabel yang kolom di dalamnya value-nya harus merefer pada kolom pada tabel lain. Nah, dalam terminologi foreign key, tabel region ini namanya adalah tabel referensi. Ini ya detailnya. Jadi ada tabel reference. Dan relasi ini dikenal sebagai foreign key. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan suatu foreign key, informasi apa saja yang perlu kita sediakan ada di sini ya. Pertama tentu saja di tabelnya ini kolom mana yang perlu merefer ke table reference. Kedua, di table reference kolom yang mana yang dijadikan referensi, karena hanya satu kolom yang dipakai sebagai referensi. Nah, yang ketiga, kita perlu mengkonfigurasi. Kalau data pada table reference ini diupdate atau dihapus, apa dampaknya ke tabel yang ada di sini, ke value yang sudah ada di sini? Kemungkinannya ada tiga: restrict, cascade, atau set null. Kalau kita setting restrict, kalau value pada table reference ini kita ganti atau kita hapus, akan ditolak. Perintah ganti dan hapus itu akan ditolak karena datanya sudah terpakai di sini. Itu kalau restrict. Kemungkinan lain, kalau cascade, kalau data di sini kita ganti atau kita hapus, yang di sini akan ketimpa mengikut yang ada di sini. Kemungkinan yang ketiga, set null. Kalau data yang di sini kita hapus atau kita ganti update, yang di sini akan menjadi kosong. Gitu ya pengantarnya. Nah, kita lanjutkan ke sesi praktek ya, supaya lebih menggambarkan. Saya kasih contoh dulu ya, seperti apa table dengan foreign key. Jadi kita kembali ke aplikasi The Beaver. Kita memakai database yang sudah banyak dipakai pada video-video sebelumnya. Nah, tolong perhatikan table ini, table contoh isi. Saya buka datanya ya. Perhatikan kolom ini, kolom negara. Ini maksudnya negara asal dari hewan-hewan ini. Tapi yang dimasukkan pada kolom negara hanya kodenya. Kode 1, 2, 3 maksudnya apa? Itu harus dibaca di tabel lain, yaitu tabel ini, tabel negara. Nah, jadi 1 maksudnya Amerika, 2 Taiwan, 3 Jepang. Inilah yang disebut dengan tabel
referensi. Jadi tabel negara ini berperan menjadi tabel referensi untuk tabel contoh isi. Kemudian foreign key-nya di mana sih? Kalau kita ingin tahu suatu tabel ada foreign key-nya atau tidak, ciri-cirinya ada di sini. Tolong klik di bagian properties. Nah, di sini. Di bagian foreign keys di sini. Kalau bagian sini ada isinya, berarti tabel ini memiliki foreign key. Cara membacanya, ini nama foreign key-nya ya. Setiap kita memberikan foreign key ke suatu tabel itu harus diberi nama. Dalam hal ini diberi nama constraint 01. Jadi tabelnya adalah ini, tabel contoh isi. Kolom mana yang di refer, kita perlu klik di sini, di expand. Nah, kolom yang di refer adalah kolom negara. Terus dia merefer kemana? Tabel referensinya adalah ini, negara, dibaca di kolom ini. Terus di kolom yang mana? Di tabel referensi, kolom referensinya ada di sini, ID negara ini. Kemudian dua kolom ini artinya apa? Ini yang tadi ya, apa yang terjadi kalau tabel referensi ini di update atau dihapus datanya. Jadi kalau dihapus dia akan ditolak, datanya tidak akan bisa dihapus. Tapi kalau diupdate, data pada tabel contoh isi ini akan berubah mengikuti perubahan pada tabel referensi. Bisa juga dilihat di sini ya, ER diagram. ER diagram ini maksudnya adalah entity relationship diagram. Jadi kalau ada foreign key, ciri-cirinya seperti ini. Ada garis penghubungnya dengan tabel lain di bagian ER diagram ini. Ini kelihatan juga ya di kolom negara ini ada icon aneh kan di sebelah kanannya. Ini kalau kita klik, nah dia akan dibawa ke tabel referensinya. Sekarang kita lihat dampaknya ya, kalau tabel tersebut memiliki foreign key seperti ini. Kita buat dulu script SQL dengan klik SQL editor, new SQL script. Nitip kalau teman-teman membuat SQL script di The Beaver, kalau database MariaDB, pastikan ini ya, bagian ini selalu diisi dengan nama database-nya. Ini NA, berarti ini kalau akan menjalankan script di sini akan error. Jadi saya isi dengan kelinci DB. Sekarang saya coba akan isi ke tabel contoh isi ini, tapi di kolom negaranya akan saya isi dengan value yang tidak ada di tabel referensinya. Di tabel referensinya kan hanya ada 1, 2, 3 kan. Saya akan coba isi kalau value-nya 4. Kita lihat bagaimana reaksinya ke tabel contoh isi ini. Kita kembali ke pelajaran video sebelumnya ya. Insert into. Bisa disusun ke samping, bisa ke bawah. Saya buat ke bawah saja. Ini saya nggak hafal kolomnya. Nama, tanggal lahir, berat kaki, negara. Nama, tanggal lahir, kemudian kita masukkan values-nya. Ini data asal ya.
saya masukkan 4 yang tidak ada di tabel referensi. Kita lihat hasilnya. Ditolak kan, cannot update, or ini ada kata-kata foreign key. Jadi itu ya, kalau kita memasukkan data baru yang tidak ada di tabel referensi akan ditolak. Sekarang bagaimana kalau di tabel referensinya kita masukkan? Kita masukkan data keempat ya, let's say Jerman. Ingat di sini kolom ID negara adalah auto increment ya. Jadi saat kita memasukkan data baru tidak perlu diisi, nanti akan diberikan otomatis oleh MariaDB. Kita coba run. Oke, saya refresh dulu. Saya tutup dulu. Oke, sudah ada negara keempat ya, negara Jerman. Sekarang script yang sama kita run lagi, script yang di atasnya ini. Jadi bisa kan? Kita lihat hasilnya di sini. Ya, saya tutup dulu, terus saya refresh. Sudah masuk kan? Jadi 4 jadi bisa dimasukkan. Ini jangan kaget karena ini ada 9. Kenapa? Kenapa dari 6 langsung 9? Ini karena kolom pet ID ini adalah auto increment. Ini karena di sesi sebelumnya yang tidak direkam di video, saya memasukkan data nomor 7 dan 8 tapi sudah dihapus. Makanya begitu data baru masuk dia diberi nomor 9. Tapi fokus dari yang ingin saya sampaikan adalah tadi ya, selama di tabel referensi ini tidak ada, data yang masuk ke sini akan ditolak. Selama di tabel referensi ini tidak ada 4, tadi kan memasukkan baris baru yang value ini 4 ditolak kan. Baru setelah 4 dimasukkan di sini, barulah data baru tersebut bisa masuk. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat foreign key-nya ya. Ini saya hapus dulu. Ini scriptnya saya hapus semua dulu deh. Kita pakai table yang ini ya, table yang biasa kita pakai di latihan-latihan pada video sebelumnya. Perhatikan table ini datanya, ini kolom-kolomnya. Perhatikan foreign key-nya masih kosong. Jadi table ini meskipun data negaranya masih dalam angka yang perlu merefer ke tabel negara, selama belum ada foreign key-nya tidak bisa seperti tadi. Kalau yang di luar reference akan ditolak. Oke, sekarang kita coba kita buat dulu script. Pakai yang ini saja deh. Oke, perintahnya adalah alter table. Masukkan nama tabelnya ya, yang akan kita masukkan foreign key, namanya table latihan 01. Kemudian kita masukkan namanya constraint.
Ini constraint perlu kita beri nama bebas. Saya beri nama saja constraint 01. Kemudian kita ketik di sini foreign key kurung buka kurung tutup. Nama kolom pada tabel ini yang perlu merefer ke tabel lain. Kolomnya adalah ini ya, negara ya. Kemudian kita lanjutkan, kita perlu masukkan itu kan nama tabel referensinya. Tabel referensinya kan ini negara. Terus kolomnya yang mana? Kolomnya adalah yang ini, ID negara. Sorry, salah klik. ID negara. Kemudian kita perlu masukkan informasi on update. Jika diupdate, ini saya bikin cascade. Cascade berarti ngikut ya, nanti tabelnya akan ngikut referensinya kalau referensinya diupdate. Tapi kalau di delete, bukan reject, ini restrict. Maaf, kita coba jalankan. Ini ternyata masih error karena constraint 01 ini sudah terpakai di sini. Constraint 01. Jadi kita perlu beri dengan nama lain. Kita ganti dengan constraint 02. Kita coba. Nah, akhirnya berhasil. Kita coba tutup ya. Ini saya tutup. Saya refresh. Constraint-nya sudah terbentuk foreign key-nya. Kolom negara merefer ke tabel negara, kolom ID negara. Jadi begitu ya cara membuat foreign key-nya. Ingat ternyata tadi constraint-nya tidak boleh berulang, dan itu berlaku unik untuk satu database karena constraint 01 kan sudah dipakai oleh tabel contoh isi. Terus kalau kita buat constraint lagi di tabel latihan 01, kita harus buat constraint 02. Sekarang kita coba skenario yang lebih kompleks ya. Yang kita coba barusan kan tabel referensinya hanya satu, tapi nanti dalam prakteknya bisa lebih dari satu. Jadi kalau disini kan dilihat IR diagramnya hanya satu tabel referensi. Oke, sekarang tolong perhatikan tabel ini, tabel pemberian vaksin. Jadi datanya seperti ini. Ini ceritanya pemberian vaksin untuk hewan. Kolom ini masuknya identitas hewan nomor berapa, identitas vaksinnya, identitas perawatnya, dan ini tanggal pemberian vaksinnya. Nanti kolom ini perlu merefer ke ini nama hewannya ya. Kemudian kolom yang ini ID vaksin itu perlu merefer ke tabel referensi ini vaksin. Jadi ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, 5, 6 itu merefer ke sini ya. Kemudian perawat ini dia perlu merefer ke tabel yang ini perawat. Kemudian kembali ke tabel vaksin, di sini ada pembuat, dia perlu merefer ke tabel yang ini pembuat vaksin.
Jadi akan ada sekitar ya 4 atau 5 tabel yang akan saling berrelasi nanti. Jadi relasinya dimulai dari sini ya. Saya mulai buat dulu ke foreign key untuk kolom yang ini dulu, pet ID. Dia perlu membuat referensi ke tabel ini, ke tabel contoh isi. Kolomnya yang ini. Oke. Jadi ini saya ganti saja di sini. Alter table pemberian vaksin. Terus constraint-nya kan perlu diberi nama. Namanya jangan tabrakan dengan constraint di table lain. Jadi saya bikin const ini PV, maksudnya pemberian vaksinnya kepada ini tabel contoh isi TCI. Foreign key-nya berarti kan kolom ini ya, pet ID. References-nya adalah tabel contoh isi pet ID. Oke, saya jalankan ya. Sudah jalan. Coba kita refresh dulu. Saya tutup. Saya buka lagi. Foreign key-nya sudah masuk. Kita cek IR diagramnya, sudah ada. Kemudian kita buat foreign key antara ID vaksin dengan tabel vaksin. Ini ya sama ya. Namanya ya, nama constraint-nya foreign key untuk kolom ID vaksin. Tabel referensinya ini vaksin. Kolomnya yang mana? Ini ID vaksin. Ini jangan terkecoh ini ya, sama-sama ID vaksin tapi ini berasal dari tabel yang berbeda. ID vaksin yang ini berasal dari tabel yang ini, tapi ID vaksin yang ini berasal dari tabel yang ini. Saya run. Oke, error. Saya tutup dulu. Saya refresh. Kita cek foreign key-nya. Tuh, sudah nambah kan? IR diagramnya jadi begini. Pet ID merefer ke sini, sedangkan ID vaksin merefer ke sini. Kita lanjutkan ke ini ya, ID perawat, kolom perawat ini dia perlu merefer ke tabel ini perawat, ke kolom ini ya, kolom ID perawat. Jadi ini saya ceritakan sedikit aja. Ini contoh kasusnya adalah ini kan tabel pemberian vaksin ke hewan. Di sini ada nama perawat yang memberikan vaksin. Tapi data detail masing-masing perawat
tidak dimunculkan di sini, dimunculkan ya di tabel yang ini. Oke, kita kembali ke sini. Ini ya masih sama. Ini berarti ID perawat, referensinya adalah perawat, kolomnya ID perawat. Kita jalankan. Jalan. Saya tutup, saya refresh, kita cek lagi ya. Kita cek apakah foreign key-nya sudah terbentuk. Jadi dalam satu tabel ini ada 3 foreign key. Kolom yang punya referensi foreign key ada di sini ya. Terus tabel referensinya bisa dilihat di sini. Kolom referensinya ada di sini. IR diagramnya gini. Terus perhatikan juga tabel yang ini. Vaksin ini. Ini pembuat vaksinnya, kolom pembuat ini dia merefer ke tabel yang ini kan, membuat vaksin. Kita coba buat lagi ya. Nah, tapi ini perlu kita ganti ini. BV pembuat vaksin, foreign key-nya pembuat. Dari sini ya, tabel vaksin kolom yang ini kan yang tabel yang perlu merefer ke referensi kan, sedangkan referensinya ada di sini, pembuat vaksin dan ID pembuat. Tabel pembuat vaksin, kolom ID pembuat. Kita jalankan. Oke, jalannya saya tutup dulu, saya refresh. Ini ya yang perlu kita foreign key-nya sudah terbentuk untuk tabel vaksin. Entity relationship-nya kelihatan di sini. Jadi tabel pemberian vaksin, kolom ID vaksinnya merefer ke tabel vaksin, sedangkan tabel vaksinnya, kolom pembuatnya merefer ke tabel pembuat vaksin. Jadi ini foreign key yang berantai ya. Kalau kita kan melihat entity relationship secara keseluruhan, klik kanannya di sebelah sini. Saya tutup semua dulu supaya tidak membingungkan. Di bagian database-nya, di sini view database, di sini bisa diklik sini entity relationship diagramnya. Nah, jadi pola relasinya lebih dilihat dari referensi yang lebih luas. Oke, jadi begitu ya gambaran untuk foreign key. Minta maaf tadi sempat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.
dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.